Mata bos terbatas, mata suami terbatas, mata istri terbatas, mata Tuhan Allah tidak terbatas. Jadi jangan coba-coba bilang, kok tidak ada yang lihat. Oh jangan. Mata Tuhan lebih besar dari matahari. Mata Tuhan lebih besar dari ini bola dunia. Dia Allah yang maha besar. Sebenarnya Allah jangan digambarkan Allah punya mata, karena Allah itu roh. Kalau kawan-kawan Islam bilang Allah itu goib. Jadi jangan membayangkan Allah punya tubuh kayak kita. Kalau ada hati-hati yang tidak beres di 2024, 2025, kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Yang jatuh di lubang yang sama hanya binatang. Manusia tidak boleh. Namanya binatang bodoh. Tapi orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang punya akal budi, kita mengasihi Tuhan. Khususnya saudara-saudaraku Katolik Protestan yang hadir malam ini. Puji Tuhan, salam. Terima kasih banyak buat owner dari Rene Beton dan Cahaya Indah Group yang sekali lagi memberi kesempatan bagi saya dan tim untuk menjadi berkat dalam acara-acara spesial termaksud malam ini. Dan acara yang saya maksudkan spesial adalah karena setiap acara Rene Beton dan Cahaya Indah Group itu selalu menonjolkan ibadah, menonjolkan persekutuan. Itu paling spesial karena ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ketika 2-3 orang berkumpul dan sepakat memanggil namanya, Yesus bilang, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan itu luar biasa. Khususnya kita keluarga besar orang Kristen, dalam hal ini Katolik maupun Protestan yang hadir. Dan saya juga merasa bahagia walaupun hanya sebagai pendengar, tapi ada beberapa rekan dari Muslim juga yang hadir di sini. Mungkin juga bisa mendengarkan untuk tahu saja ya, karena saya pribadi salah satu tokoh agama di NTT yang suka dengar agama lain ceramah. Oh ternyata agama Hindu begini, agama Islam begini, agama Buddha begini, Kongfucu begini, atau agama-agama suku seperti Jingitiu begini, Marapu begini, atau orang suku Boti di TTS oh begini, begitu. Dan ternyata banyak juga saya punya kawan-kawan, kenalan orang-orang dari agama lain seperti Islam, Hindu. Mereka juga suka duduk dengar, mungkin hanya pengen tahu saja sebagai pengetahuan keberagaman beragama di Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu kami Natal di ruangan sebelah, itu pengisi pujiannya saudara gede, dan dia hafal banget lagu rohani Kristen. Dia bukan Kristen, tapi dia seorang vokalis penyanyi yang baik, dan dia mengisi lagu dan dia mewakili orang non-Kristen waktu itu. Dan saya pikir itu satu sikap menghargai yang ditunjukkan oleh kawan-kawan non-Kristen. Maka dari itu kita pun sebagai orang Kristen tentu kita belajar bahwa memang orang Kristen pun demikian. Bahkan dalam hal mendoakan saja kita disuruh mendoakan semua orang kekasih Tuhan. Kalau Anda belajar dalam 1 Timotius 2 itu ayat 1, di sana firman Allah secara terang benderang mengatakan itu bagi kita. Perhatikan ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah itu jadi jelas ya, orang Kristen itu harus melakukan. Ini ayatnya orang Kristen. Doa untuk semua orang. Semua orang di sini tanpa batas, bukan semua orang Kristen. Semua orang termaksud yang non Kristen. Jadi kita harus mendoakan mereka ya. Lalu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan memang Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa, satu doa, namanya doa apa? Yang Katolik Protestan? Bapa kami. Doa Bapa kami. Pintar ini pegawai Rene Beton dan Cahaya Indah Group nih, kelihatan suka baca Alkitab ya. Ya. Namanya doa Bapa kami, bukan bapamu atau bapak kita, bapak saya atau bapak dia. Bapa kami artinya
dia tuh Allah satu-satunya. Allah tuh cuma satu. Ya, makanya kita pun negara ini ada Pancasila. Tuh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan memang Allah tuh Esa. Allah kita cuma satu. Ya. Nah, Allah yang satu itu kalau dalam konteks horizontal saya yang menyebutkan menurut teladan Kristus, itu adalah Allah kami. Saya bisa masuk kamar, lalu kunci kamar dan berdoa kepada Allah. Atau kita masuk ruangan ini, kita kunci ruangan itu. Tapi kita tidak bisa kunci Allah hanya untuk kita. Saudara mengerti? Amin. Kita tidak bisa kunci Allah seolah-olah Allah terkunci oleh pintu itu. Jadi karena kita sudah kunci pintu, kita beribadah kepada Allah, jadi dia hanya Allah kita. Oh no, dia Allah orang lain juga. Makanya kalau berdoa, doakan semua orang, kata Tuhan. Ya, tidak pandang agama. Ya, dan saya suka ngomong ayat ini karena saya pelaku. Kalau saya tidak melakukan atau saya tidak mendoakan orang lain, lalu saya ajar-ajar orang, itu kan penipu. Saudara kan tidak tahu, tapi Tuhan Allah lihat saya tiap hari. Benar tidak pendeta nama Mel Atok itu berdoa buat orang lain, agama lain? Saya melakukannya. Tuhan adalah saksi, para malaikat saksi, dan istriku saksi, anak-anakku saksi, jemaat Tuhan yang saya gembalakan saksi. Kami melakukan itu karena ini firman. Ayat 2-nya bilang apa? Perhatikan. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, Iya. agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Harus doa buat Pak Prabowo. Dulu ketua DPRD provinsi Muslim, teman baik saya. Acara Natal dia ikut duduk kayak teman-teman Muslim sekarang. Keren itu buat saya. Dia betul-betul menghormati kami, dan itu tentu kita orang Kristen harus paham itu. Dan ingat, bukan hanya tahap mendoakan, tapi Alkitab bilang kalau berbuat baik untuk semua orang. Memang secara spesial kawan seiman, tapi bukan berarti melihat kawan seiman lalu cukup sampai lingkup kawan seiman. Tidak, semua orang. Galatia pasal 6 ayat 10. Perhatikan Bapak Ibu, sepanjang khotbah ini akan dibuktikan dengan dasar-dasar atau dalil-dalil yang kuat. Jadi ini bukan asal bunyi. Perhatikan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Terus? Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi itu pendahuluan dalam khotbah yang saya sampaikan pada malam ini. Dari wajah-wajah ini kelihatan semua sudah kenyang dari rumah, jadi khotbahnya akan lama ya. Tidak, saya tidak terlalu lama. Besok pagi saya harus khotbah pagi-pagi di radio. Jam 5 harus sudah bangun, siap-siap. Saudara mungkin enak, tapi beta ancor, begitu ya. Nah, saudara-saudara, yang mau saya sampaikan pada pertemuan yang diberkati dan penuh sukacita ini adalah ayat dari 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9, perhatikan ayatnya, saya hitung sampai 3. Semua baca sama-sama ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, perhatikan di layar. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Jadi tema kita, kaya jadi miskin supaya miskin jadi kaya. Wow, haleluya. Saudara, secara normatif ya, maksudnya secara normal, kalau kita tanya orang, pasti semua mau jadi orang kaya. Hanya orang yang tidak normal, otak agak geser sedikit ya. Dia harusnya lurus tapi dia sudah jadi jam 7 lewat 5, jadi agak miring sedikit. Hanya orang model begitu yang ditanyai mau apa? Mau miskin dan melarat dan sengsara, menderita, dikejar-kejar koperasi tiap hari. Saya yakin semua orang, saya berangkat dari pengalaman pribadi sebagai anak yang dibesarkan dari keluarga miskin. Apakah saya dan saudara-saudara saya, kami ada 4 saudara laki-laki, ada 6 tapi 2 meninggal, laki-laki juga, jadi tinggal 4. Papa orang Belu, mama orang Rote. Kami ini orang miskin, tapi kami bermimpi kalau bisa kami jangan miskin lagi begitu.
Itu ada niat di hati dan pikiran, ada cita-cita. Karena almarhum papa dan mama saya suka mendoktrin kami. Ingat, bapak tidak tamat SD. Papa saya orang Belu, lahir besar di Kefa, lari dari Kefa pokoknya tahun-tahun tidak enak punya, ya. Lari aja pakai kuda waktu itu. Lalu merantau, tembuslah di kota Kupang, ketemu saya punya mama, dan terjadilah kuts hotahei. Maka dapatlah kami anak-anak, kan begitu. Mama juga sekolah tidak betul, juga sekolah tidak selesai karena sama-sama putus sekolah lah begitu, ya. Tapi mereka doktrin kami tidak boleh seperti mereka. Saya yakin kalau ada orang-orang tua di sini, bapak-bapak yang punya anak, bapak-bapak punya mimpi besar, baik mimpi bagi diri sendiri maupun bagi keturunan kita. Kamu harus lebih bagus dari papa, ya. Kalau papa sekarang kerja di satu perusahaan nama Rene Beton dan Cahaya Indah Group, tapi papa kerja, papa cari pengalaman sungguh-sungguh, dan papa akan didik kamu supaya besar kamu justru pemilik perusahaan tertentu. Amin. Itu yang normal tuh, di mana-mana begitu. Bayangkan seorang tidak tamat SD mendoktrin kami sampai begitu. Dan puji Tuhan, dengan doktrin itu dari 4 bersaudara, 2 selesai S2. Nah, itu luar biasa. Kalau tidak ada dorongan kayak begitu, mana bisa? Dan saya lagi kuliah S3. Karena orang tua saya punya mimpi. Nah, itu yang normalnya begitu, kekasih Tuhan, ya. Nah, tema kita malam ini, kaya jadi miskin supaya miskin jadi kaya, sesuai dengan ayat ini. Dan di bawah tema ini, berdasarkan ayat ini, saya akan mengkhotbahkan kebenaran ini bagian per bagian dari nats kita, ya. Saya akan mulai dengan ayat 9 bagian awal, dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian pertama untuk mengantar kita memahami kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Penulis dalam hal ini Rasul Paulus, dia mengingatkan penerima surat Korintus, yaitu jemaat di kota Korintus, bahwa kamu sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu, saudara-saudara, dia beda dengan keadilan. Allah yang tadi saya bilang Allah semua orang itu, Allah yang esa, Allah pencipta langit dan bumi itu, Allah yang punya sifat. Banyak kali kita hanya mengenal Allah sebagai Allah yang maha kasih, karena ada ayat-ayat seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Padahal pada diri Allah itu bukan hanya ada kasih, dia juga punya kekudusan, dia juga punya keadilan, saudara-saudara. Nah, saya mau coba jelaskan perbedaan kasih karunia dengan sifat-sifat Allah yang lain, dalam hal ini keadilan. Adil itu begini, Bapak Ibu. Adil itu ialah pokoknya kerja apa dapat itu, buat apa dapat itu. Kalau kerja semangat, kerja jujur, kerja lurus, dapat berkat, dapat promosi, dapat hadiah, ya toh? Kalau nakal, tidak jujur, ini contoh dalam dunia kerja, ya. Kerja pencuri tulang, bos ada baru dia kelihatan semangat, dia pegang kabel sana sampai kena strom. Tapi di Rene Beton belum pernah ada yang kena, ya. Nah, itu nanti ketahuan. Mungkin bos tidak melihat. Tapi masalahnya kita bicara tentang Allah yang adil itu, yang dalam Amsal pasal 15 ayat 3, itu ayat yang begini. Mata Tuhan ada di mana-mana, mengawasi orang yang baik dan yang jahat. Coba baca. Sama-sama dengan saudara-saudara. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat,
mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, saudara, mata Tuhan ada di mana? Segala tempat. Mata Pak Robi tidak ada di segala tempat. Mata Pak Roland tidak ada di segala tempat. Mau pasang CCTV sekalipun. Kecuali Pak Robi ini maha hadir, maha kuat, tidak butuh istirahat kok. Hari-hari main lihat terus ini CCTV. Kalau ada kata sebagai contoh aja pasang CCTV. Tapi faktanya kan tidak. Mata bos terbatas, mata suami terbatas, mata istri terbatas, mata Tuhan Allah tidak terbatas. Jadi jangan coba-coba bilang, kok tidak ada yang lihat. Oh jangan. Saya jelaskan ini, saudara renungkan ini ayat. Ketika Anda bilang tidak ada yang lihat dan Anda bikin sesuatu yang aneh, dengar ya. Mata Tuhan lebih besar dari matahari. Mata Tuhan lebih besar dari ini bola dunia. Amin. Dia Allah yang maha besar. Itu mata segala mata. Kalau Alkitab menggambarkan mata, itu istilah teologianya itu antropomorfis. Allah digambarkan dengan sebutan-sebutan istilah-istilah seperti manusia. Sebenarnya Allah jangan digambarkan Allah punya mata, karena Allah itu roh. Kalau kawan-kawan Islam bilang Allah itu goib, Allah itu roh. Jadi jangan membayangkan Allah punya tubuh kayak kita. Nah, mata yang rohani yang maha kuasa itu dahsyat. Bahkan dia melihat sampai ke dalaman hati kita. Amin. Kan ada orang yang kita lihat dari luar kelihatan rajin, bagus, tulus, tapi siapa tahu di hati. Hati ini bahaya loh. Dia ada kerja, bos ada suka dia. Ini anak rajin, tapi belum tentu hatinya baik. Apa dalam diri saya dan saudara yang paling menipu? Itu dia punya nama hati. Mana buktinya? Yeremia 17 ayat 9. Bapak Ibu perhatikan, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya ini pengkhotbah langganan di penjara. Ada orang yang dulu saya ketemu baik sekali, ada di penjara, penjara wanita. Mungkin Pak Robi dan Pak Roland tahu maksud. Dulu ibadah beta lihat orangnya baik. Setelah bertanya masalah apa, begini. Oh, di penjara, bermain nota, duit, bla bla bla. Anda lihat ini. Padahal sejauh saya lihat rajin, baik, tapi hati sulit. Makanya saudara pertimbangkan apa yang saya katakan, ya. Kamu bisa acting di hadapan manusia, kamu bisa dandan begitu rupa sehingga orang pikir kita baik. Tapi kondisi hati kita, apa yang ada di pikiran kita, kepala kita, hati kita, Allah tahu sampai kedalaman hati. Makanya waktu mau pilih anak-anak Isai menggantikan Saul, Samuel lihat, waduh, abang-abangnya Daud bagus-bagus, Eliat, Elishama dan lain sebagainya, bagus-bagus. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, kamu melihat apa yang di luar? Aku melihat sampai kedalaman hati. 7 walaupun secara postur meyakinkan untuk menjadi prajurit, bahkan menjadi raja, tapi hati tidak beres. Langsung Tuhan melalui Samuel tanya ke Isai, masih ada tidak anakmu yang lain? Dia bilang masih ada satu, ada jaga kambing domba, itulah Daud. Ketika Daud baru dari jauh, Tuhan bilang itu dia, urapi. Tuhan kenal sampai kedalaman hati. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi kalau bicara keadilan, Tuhan tuh ukur sampai kedalaman hati. Allah balas sampai apa yang ada di hati orang. Ayat 10-nya, baca dari Yeremia tadi. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dia uji hati, uji batin, karena dari hati dan batin itulah keluar. Ini orang ini ketahuan dia punya hati, nanti lama-lama ketahuan. Dia mau acting berapa lama, aslinya ketahuan. Ini jujur atau rakus, ini jujur atau tipu. Saya sayang saudara, saya sayang semua. Kalau 2024
ada kerja-kerja yang tidak jujur, tidak tulus, berubah. Saudara saya bilang, siapa su lapor bab tua? Tidak ada. Lapor-lapor apa? Pak Robi tidak ngomong apa-apa, hanya bilang bisa khotbah. Itu saja. Saya ini tiap hari berdoa, apalagi mau khotbah. Ini Tuhan tuntun, ingatkan kita kalau ada hati-hati yang tidak beres di 2024, 2025, kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Yang jatuh di lubang yang sama hanya binatang, manusia tidak boleh. Namanya binatang bodoh. Tapi orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang punya akal budi, kita mengasihi Tuhan. Khususnya saudara-saudaraku Katolik Protestan yang hadir malam ini. Tuhan uji sampai kedalaman hati batin, karena apa yang dari hati itu, apa yang dari hati itu akan keluar jadi perbuatan-perbuatan nyata. Mau lihat dia pun contoh, saya kasih tunjuk ya. Tunjukkan Markus pasal 7 mulai 21. Perhatikan biar Kakak Nona baca buat kita. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat itu dari hati. Terus percabulan juga dari hati. Pencurian dari hati. Dia ada kerja-kerja sama dia mata sulari kiri kanan. Ini dari hati. Terus bunuh juga dari hati. Tambah lagi. Persinahan juga. Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Terus semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu deal ya. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah saya, semua ada dasar. Jadi ini betul-betul khotbah firman, tidak khotbah bilang oh sentimen pribadi ABC. No, saya tidak ada urusan. Itu urusan kita dan Tuhan Allah. Amin. Dan khotbah ini untuk kita semua, untuk saya, juga untuk Bapak Ibu, untuk pengkhotbah dan juga untuk pendengar khotbah. Silakan tarik ke diri masing-masing. Jadi tidak bisa orang bilang saya ini hanya mulut kotor begini, mah hati bersih. Kau tahu dari mana ayat omong lain, kau omong lain. Nilai diri sendiri. Jangan lihat saya model begini, mah hati paling putih. Putih dari mana? Iblis. Kau hati begitu, dia puji diri. Jangan lihat muka begini, putih seperti salju. Putih seperti salju, hitam seperti arang. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi, nah inilah Tuhan akan balas itu adil namanya. Yang baik diberikan pahala, yang nakal dikasih hukuman, itu adil. Amin, kekasih Allah. Amin. Tetapi bagian ini dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dimulai kita telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia beda dengan keadilan. Kasih karunia itu kekasih Allah. Seperti saya punya anak ada 2 nih ikut nih, ya. Saya biasa kasih reward buat mereka ya. Oh, buat kalau ini habis spesiesnya, habis tugasnya atau habis apa namanya? Homeworknya, pekerjaan PR-nya, itu nanti jalan-jalan atau makan McD. Khususnya nomor 2 ini suka makan ya. Jadi itu nanti, tapi betul tadi saya cek habis tidak Gitskel. Wah habis, wah keren. Saya kasih penghargaan sedikit buat dia karena adil begitu. Mamanya juga memperlakukan hal yang sama. Tapi kalau misalnya Gitskel nakal ya, tapi saya tetap memberikan dia hadiah. Ini dia punya nama anugerah. Karena tidak pantas. Yang pantas itu dia diberi sanksi atau hukuman, malah dikasih hadiah. Ini namanya anugerah. Anugerah itu pemberian yang tidak pantas. Pemberian yang luar biasa kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Paulus itu pantas tidak diampuni. Sebagai manusia tidak pantas, dia sangat jahat. Dia membantai gereja, dia menghantam gereja, dia bunuh orang percaya, dia menentang nama Yesus. Tapi Tuhan memilih dia. Makanya dalam 1 Timotius 1 ayat 13 Paulus bilang begini, Bapak Ibu perhatikan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya.
dan seorang ganas. Dan seorang ganas, kalau mau adil harusnya dibawa masuk ke neraka orang ini. Tapi ternyata dikasihani. Tetapi aku telah dikasihaninya. Wow. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Lalu diberi kepercayaan lagi. Tuhan buat dia menjadi seseorang yang luar biasa. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Haleluya. Padahal dia bilang kalau semua orang berdosa, dia mau bilang begini, saya ranking 1, alias saya paling berdosa. Tapi saya yang paling berdosa ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Makanya ayat 15 sama-sama baca 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, kata Paulus, akulah yang paling berdosa. Jadi kalau bicara kasih karunia Allah, kita semua, kalau ada yang tidak berdosa dan tidak apa-apa, maka saya juga berdosa parah. Tapi saya menerima kasih karunia persis seperti yang diterima oleh Rasul Paulus. Adakah malaikat di ruangan ini yang tanpa salah, tanpa dosa, sehingga engkau berkata, aku tidak perlu kasih karunia itu? Saya yakin orang yang waras tidak mungkin mengatakan itu. Kita semua orang kotor, kita semua orang berdosa. Tapi dengan contoh teladan Rasul Paulus yang pernah menganggap dirinya sebagai orang ranking 1 paling berdosa, orang sekotor dia, seberdosa dia, diampuni oleh Allah. Untuk apa? Menjadi contoh buat kita. 16, perhatikan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Amin. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, itulah kasih karunia yang kita kenal. Amin. Dan kemudian saudara-saudara, kita maju kepada bagian selanjutnya dari 2 Korintus 8 ayat 9. Setelah bicara tentang karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, saudara lihat bagaimana kasih karunia itu berlangsung. Kasih karunia yang dibicarakan di situ dari Tuhan Yesus. Ya, kasih karunia itu ada dua ya, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Secara umum Tuhan mengasihi semua orang. Buktinya hujan dia tidak kasih hanya bagi yang Kristen, toh? Tidak ada bilang oh di Oipura situ Kristen semua. Hujan di masjid sana dapat hujan, tidak ada. Semua hujan. Ya, matahari juga sama. Atau mungkin berkat materi. Secara umum banyak orang yang tidak percaya Yesus, tapi kalau ngomong kaya, kaya banget. Kaya banget. Pernah lihat Pangeran Arab Otto mobil velgnya emas, velg emas. Lu bayangkan, kita pakai cincin emas, aku tuh susosat kelurahan. Buat cara dah orang tuh selain karena ini kumpul keluarga, nah ya, itu cincin yang 1,5 gram. Ketong duluan. Sombong banget, cuma 1,5 gram. Pangeran Arab punya velg emas, Otto pun velg emas. Kau tempuh mio velg kuning gas terus di muka mantan ke rumah. Bekas jengkel mantan, lukas putus beta tahu velg kuning. Bukan emas itu, pilox. Itu kan dulu begitu tuh. Anak ngeng, orang Kupang bilang anak ngeng. Anak yang bisa ada motor ngeng. Motor baru saja dia foto dari segala sisi, kiri kanan. Dari pundeha masih tulis uji coba. Jadi dia foto supaya lu tahu, hey, uji coba. Uji coba. Ya ampun. Dan malam ini kita disadarkan orang banyak lebih kaya dari kita tapi tidak percaya Yesus. Tidak percaya. Jadi ada kasih karunia yang bersifat umum tuh. Bukan cuma Ishak yang dapat berkat, Ismail itu dapat berkat.
Dari Ismail akan lahir keturunan-keturunan raja-raja yang hebat. Jadi jangan berpikir. Nah, tetapi kasih karunia yang kita bicarakan malam ini menurut 2 Korintus 8 ayat 9, ini kasih karunia yang khusus. Yaitu makanya diberi penekanan, kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Bagaimana dia mewujud nyatakan kasih karunia itu kepada Anda dan saya? Kan tema kita kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Dia yang maha kaya, jelas Yesus maha kaya dong. Rela jadi miskin, ayat ini mengatakan bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, bagaimana tidak kaya? Amen. Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 3 bilang apa? Saudara lihat, ada banyak data, saya kasih muncul beberapa, karena beberapa wajah mencurigakan ya. Jalan jauh dari Tarus ini bola makan malam. Perhatikan ayatnya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bagaimana tidak kaya? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini Tuhan Yesus. Tapi waktu dia datang di Israel, Israel tolak dia, dunia tolak dia. Padahal dia yang cipta dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia pergi ke Israel, juga Israel tolak dia. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudaraku, jadi kalau omong Yesus kaya, maha kaya, sangat kaya. Semua dunia ini Tuhan punya. Jadi kalau ada setan mencoba Yesus dan setan bilang begini, kalau kamu sembah aku seluruh ini, itu setan penipu. Setan bukan pemilik kekayaan. Setan sedang menyerang Yesus dengan dusta di dalam pencobaan di padang gurun. Dia bukan pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu itu adalah namanya siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia pemilik segala sesuatu. Makanya dalam Mazmur 24 ayat 1, sama-sama baca. 1, 2, 3, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk Rene Baton dan Cahaya Indah Group, Harper, Amazing Grace, Kupang, NTT, Indonesia, dan Sabang sampai Merauke, Sangir Talau sampai Rotendao, bahkan seluruh dunia Yesus punya. Amen. Makanya tidak berlebihan kalau ada orang Kristen yang percaya begini, punya semua tapi tidak punya Yesus, sama dengan tidak punya apa-apa. Belum punya apa-apa, tapi engkau memiliki Yesus, sesungguhnya engkau memiliki segala-galanya. Amin. Amen. Emang itu ada dasar ayatnya Pak Pendeta? Ada. Mana? Tunjukkan. Roma 8 ayat 32. Dibilang apa di sana? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bapak yang tidak menyayangkan anaknya, melainkan anaknya yang kaya itu dia relakan jadi miskin, karuniakan kepada kita. Perhatikan. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Yes. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu, rohani maupun jasmani. Tuhan pasti berikan bagi orang yang mencari Dia. Makanya di bagian lain Tuhan Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, kekasih Tuhan. Ini menarik. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur malam ini menyampaikan firman ini. Dia rela jadi miskin. Buktinya apa? Tuhan Yesus lahir di mana, Bapak Ibu? Katolik Protestan. Tuhan Yesus lahir di mana? Kandang binatang. Dibaringkan di palungan. Siapa di sini ada lahir di kandang babi? Coba angkat tangan. Tidak ada. Saya Bapak biar tidak tamat SD, saya tidak lahir di kandang anjing. Tuhan kita di kandang hewan. Makanya dia bilang dia yang kaya rela jadi miskin. Lahir dari keluarga pejabat? Bukan. Bapaknya Yusuf, mamanya Maria, itu ekonominya sangat ekonomi kelas bawah. Kelihatan dari persembahan mereka hanya persembahan burung tekukur atau merpati itu di dalam Injil Lukas. Itu bukti bahwa ekonominya sulit. Matinya bagaimana? Ditelanjangi dan disiksa, diolok, diejek. Demi siapa? Anda dan saya. Siapa Anda dan saya?
orang-orang yang miskin gara-gara dosa, supaya kita jadi kaya. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi Yesus rela jadi miskin, menderita, diolok, dihina dan lain sebagainya, supaya Anda dan saya yang mau percaya Dia sungguh-sungguh, Dia angkat jadi anak Allah. Dia yang mulia jadi hina, supaya kita yang hina jadi mulia. Anak Allah rela jadi hina, supaya orang-orang hina ini diangkat jadi anak-anak Allah. Makanya kenapa disebut kaya? Karena ketika Anda dan saya percaya Dia, kita anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, semua baca. 1, 2, Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya bapak pun nama Vincent Atok, tapi waktu terima Yesus, beta Bapa di surga. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Wow, saudara-saudara. Dan kalau kita anak Allah, kita akan diperlengkapi dengan kekayaan. Namanya kekayaan rohani. Kalau kekayaan jasmani itu ada limitnya. Mau kaya raya kayak apapun, meninggal tidak bisa bawa. Ya, saya kenal satu pengusaha di Jakarta. Sebelum meninggal, itu tanah tuh mau di Bogor, mau saat Indonesia dia ada tanah, termasuk di Kupang. Pengusaha meninggal tidak bawa apa-apa, habis. Dia meninggal, karyawannya pusing karena urus dia pun tanah, ini pajak ngeri. Tanah besar-besar di Bogor itu saya dan istri pernah pergi untuk doakan, dan sudah terjual dan harganya mereka pukul jauh ke bawah, karena kalau tidak jual ngeri pajaknya. Itu tahu berapanya hektar, bisnis ambruk. Ternyata kita semua kalau ngomong materi, lahir telanjang, mati telanjang, tidak bawa apa-apa, toh? Pernah baca toh? Pengkhotbah 5 ayat 14, baca. Semua mereka habis. Perhatikan. Beberapa muka semakin mencurigakan, ya, perhatikan. Pengkhotbah 5 ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Amin. Atau ada yang lahir di sini langsung pakai kalung emas, coba. Tidak ada. Mati biasa meninggal baru tambah sedikit, ya, pakai jas. Padahal itu juga tidak akan bertahan. Nanti ulat mulai makan kan dalam tanah toh. Pakai jas, lalu ada yang pakai cincin juga. Tapi itu percuma, tidak ada guna. Ada lagi yang taruh Alkitab di dada. Pas selama hidup insan ini tidak pernah baca Alkitab. Dia mati, mereka bisa taruh di sini. Saya kadang-kadang, ini satu taruh Alkitab dalam rangka apa? Ketua sinode? Bukan. Lalu selama hidup ini tidak pernah baca Alkitab, memati. Saudara, kemarin bapak saya dan mama saya meninggalkan saya yang kubur. Saya tahu saya taruh Alkitab. Orang mati tidak butuh Alkitab. Saudara tahu ini untuk orang hidup. Jadi ini tahun yang tidak pernah baca Alkitab, baca dulu. Ini omong betul. Tuhan Yesus bilang kamu tidak hidup dari roti saja, tapi dari apa? Firman. Baca ini supaya otak bersih, hati bersih, pikiran bersih, motivasi bersih, kerja Tuhan senang. Karena ini bikin bersih diri. Amin. Mulai dari ayat Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bikin bersih. Beberapa wajah di sini kelihatan rajin sekali ya. Rajin tipu ya. Tolong rajin baca Alkitab. Amin. Pak Robi ini mesti ini. Tolong sebelum mulai kerja tuh duduk baca dulu. Di handphone kan ada toh, tapi jangan campur. Di handphone Alkitab, di handphone film porno.
Jangan, tidak boleh. Cukup Alkitab sah. Tidak ada yang depu, semua lengkap di situ. Kurang ajar. Bertobat ya. Maka Anda dan saya akan menjadi kaya. Bukan saja apa yang saya soroti utama kaya di sini adalah kaya rohani. Karena kalau Anda lihat ayat-ayat sebelumnya, pulang baca di rumah dari ayat 1 sampai ayat 8, situ kaya kemurahan, kaya iman, kaya pengetahuan. Itu luar biasa. Kalau orang sudah kaya dari dalam begini, Pak Robi pasti bersyukur dapat karyawan kaya rohani, Pak Roland. Iya, jujur nah, dia tidak akan kerja karena Pak ada. Pak mau ada tidak ada, ayat yang saya bilang, dia tahu Tuhan ada. Dia akan kerja sungguh-sungguh. Tidak akan ada yang sudah ada istri pergi ke tempat kerja kok dapat lihat perempuan saat, weh, shoot, becabul pun kumis mangkali. Bini di rumah ada koko anak mau mati dari pagi sampai sore, dia ditampak kerja, weh, shoot, hala cewek. Tadi di penjara rawat ke spica bertahu. Amin. Dia tidak akan berganggu nona di tempat kerja. Dan nona yang takut Tuhan juga tidak akan salah tingkah kalau orang bengong, kok kanyi kak, weh bodoh. Orang ada tipu sendiri, baik, sudah cukup, sudah kita selesai. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita semua, amin. Kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya, diberkati secara rohani. Materi jangan ragukan Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan.